Kenapa TKI harus punya dana darurat? Pernah nggak sih Sobat PMI itu kepikiran kalau sewaktu-waktu bisa dipulangkan oleh majikan ataupun di PHK misalnya. Tapi kita itu nggak punya pegangan apa-apa. Sudah pasti kaget karena banyak yang nggak siapin dana darurat. Padahal itu penting sekali buat kita yang lagi bekerja di luar negeri. Nah, jadi di video ini aku akan sharing ke kalian kenapa PMI itu wajib punya dana darurat. Dan berapa sih idealnya kita itu punya dana darurat serta gimana cara kita nyiapinnya meskipun gaji kita itu pas-pasan. Jadi saranku buat teman-teman jangan skip video ini karena sangat penting banget buat pondasi keuangan kita ketika kita itu sedang bekerja di luar negeri. Oke, yang pertama apa sih dana darurat? Nah, jadi dana darurat itu adalah uang yang kita siapkan secara khusus untuk menghadapi situasi finansial yang tidak terduga ataupun mendesak. Dan masalah yang sering terjadi itu apa aja sih? Contohnya misalkan kalian itu terkena PHK gitu, kena layoff lah intinya. Di PHK dari pabrik kalian atau tempat kerja kalian dan kalian itu harus pindah pabrik atau mencari job yang lain. Atau misalkan kalian itu kecelakaan kerja gitu dan kalian itu perlu kebutuhan medis yang mendadak atau uang yang mendadak. Kalian kan sudah punya dana darurat gitu. Jadi intinya dana darurat itu bisa buat fondasi kalian, buat tameng kalian ketika kalian itu sedang bekerja di Taiwan. Kemudian nomor 2, pertanyaannya kenapa dana darurat itu penting? Mungkin beberapa dari kalian itu menganggap sepele soal dana darurat. Padahal dana darurat itu ibarat kita itu bawa payung sebelum hujan. Jadi kita itu kerjanya lebih tenang atau ketika kemudian ada keperluan mendadak atau mendesak, kalian itu nggak perlu meminjam ke orang lain atau bahkan kalian itu pinjam yang ada bunganya gitu teman-teman dan kalian malah terjebak riba. Dan dari itu semua kan bisa jadi pondasi keuangan kita yang sehat sebelum kita itu memutuskan untuk memikirkan hal yang lain gitu teman-teman. Contohnya seperti investasi atau yang lainnya. Kemudian nomor 3, buat kalian yang masih bingung pasti nanyain, berapa sih idealnya kita itu punya dana darurat? Sederhana saja teman-teman, cara hitungnya yaitu misalkan kalian punya pengeluaran 10.000 setiap bulan. Jadi 10.000 dikalikan 6 bulan yaitu 60.000. Nah itu hitungannya buat kalian yang belum menikah. Kalau kalian sudah menikah itu hitungannya dikalikan 2 saja. Jadi 60.000 dikali 2 yaitu 120.000. Nah itu hitungan buat yang sudah menikah. Jadi cara hitungnya itu seperti itu teman-teman. Kemudian nomor 4 yaitu cara simpel nabung dana darurat. Mungkin beberapa dari kalian itu ngomong gini, tapi kan saya berangkat ke Taiwan harus melunasi hutang-hutang saya dulu misalkan. Nggak apa-apa teman-teman, kalian fokus saja dulu untuk melunasi hutang-hutang kalian. Baru ketika hutang-hutang kalian sudah beres, sudah lunas, kalian harus mulai menyisihkan 10-20% untuk nabung dana darurat gitu teman-teman. Dan cara nabungnya itu kalian juga harus perhatikan, yaitu untuk nabung dana darurat itu wajib kalian pisahkan sendiri rekeningnya dari rekening tabungan dan misalkan rekening tabungan menikah kalian gitu teman-teman, buat teman-teman yang belum menikah. Intinya kecil juga enggak masalah, yang penting kalian itu rutin gitu teman-teman setiap bulan gitu untuk menyisihkan dana darurat teman-teman. Dan yang terakhir, kalian itu harus punya mindset kalau kerja di luar negeri itu cuma sementara teman-teman. Jangan kalian itu tunggu ada masalah dulu baru kalian itu menyesal karena enggak menyiapkan finansial kalian. Contohnya seperti dana darurat gitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, sebelum kalian itu memikirkan hal-hal yang lain seperti investasi, membeli barang mewah, atau bahkan menikah, pastikan dulu kalian itu punya dana darurat. Karena ini salah satu pondasi utama biar kita itu lebih aman dan tenang teman-teman. Kalau kalian sudah punya dana darurat atau masih belum mulai, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian itu enggak ketinggalan info seputar kerja ke luar negeri khususnya ke Taiwan. Sampai bertemu di next video dan salam Sobat PMI.